Halo Kitaler, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya sangat bersemangat untuk mengedit video ini karena kita kedatangan tamu pemain dari Universitas Macung. Gak tahu ini udah lulus atau enggak, tapi katanya bagian dari tim Macung. Namanya yang baju putih Ricci, yang baju biru Faris. Semoga benar ya cara penulisan namanya, soalnya baru pertama kali main di sini dan aku baru kenal. Di pihak lawan namaku Jerry yang pakai baju merah dan Alex yang pakai baju hitam. Sekedar info, yang timnya Ricci mungkin usianya sekitar 20-an ya. Kalau Alex ini masih 16 tahun dan aku 17. Umur asliku nggak usah diomongin ya, pokoknya usia senja. Karena hari ini yang main banyak, dari tadi itu kita mainnya cuman pakai sistem rally, terus gamenya 25 cuman setengah set lalu ganti orang gitu biar cepat. Tapi sebelum pulang Alex bilang kalau dia kepingin partneran sama aku terus lawan anak dua ini gitu, tapi nggak mau pakai yang setengah set 25, mintanya yang rally biasa, jadi 21 langsung 2 set gitu. Nggak tahu sih ngomongnya itu 2 set atau setengah set. Kalau aku bilang sih sekali main 21 poin itu namanya 1 set, tapi harusnya set itu kan ya 2 ya, nggak tahu ya kalau aku salah. Harusnya yang namanya set itu kan satu pasang, jadi 21 kali 2 harusnya. Jadi yang sebenarnya nantang anak dua ini tuh Alex loh, bukan aku. Kalau aku sih pinginnya partneran sama Ricci, soalnya udah lama nggak, maksudnya ketemu tapi udah lama nggak main bareng. Tapi Alex mintanya gitu, ya oke lah, gak apa-apa. Di awal-awal game ini kita masih penyesuaian karena aku belum pernah tahu permainannya Faris, jadi masih nebak-nebak terus nyoba-nyoba kira-kira apa plus minusnya dia main. Tapi sayangnya yang lebih banyak diserang itu Alex, jadi readingnya atau membaca gerakan-gerakannya aku nggak bisa cepet, soalnya kan nggak ada metodenya. Kalau ada lawan yang baru itu biasanya aku cobain dia bisa backhand nggak, terus jaganya di mana, terus kalau dikasih di pojok-pojok dia bisa ambil atau enggak. Nah kayak gitu-gitu, jadi nyoba dulu. Kita ini nggak asal main langsung play main gitu, tapi coba-coba, maksudnya belajar. Kan kalau anak muda biasanya langsung main aja, nggak ada pembelajarannya. Kalau udah dua itu harus pasang strategi, kalau enggak ya kalah, karena kalah cepat. Oke guys, cukup ya intro di video ini. Kita masuk ke poin inti, yaitu belajar dari kesalahan diri sendiri dan dari kesalahan orang lain. Jadi intinya kita sama-sama belajar dari kesalahan, bukan kalau belajar dari kebenaran tuh yang biasanya nggak ada. Belajar selalu dari kesalahan. Kemarin tuh habis permainan ini aku ngomong-ngomong sama papanya Ricci. Dia tanya gimana permainannya Faris, soalnya kan baru pertama kali diajak ke grup ini. Terus aku bilang ya lumayan bagus sih, soalnya ya masih muda juga dan secara skill dan teknik sudah dapat gitu. Cuman ada beberapa kekurangan atau lobangnya dalam permainannya dia. Terus dia juga tanya kalau Ricci gimana, di mana letak kekurangannya gitu. Jujur li, aku itu nggak ngamati permainannya Ricci. Soalnya kalau kita udah kenal tuh biasanya
nggak nyari-nyari kelemahan orang gitu. Soalnya kan aku anggap teman sendiri, jadi nggak aku cari kesalahan-kesalahannya. Mungkin bertolak belakang dengan yang biasa komentator katakan ya. Misalnya ada pertandingan All England terus yang finalnya itu All Indonesian, jadi sama-sama Indonesia. Terus mereka itu sering bilang kalau mungkin waktu latihan sering ketemu, jadinya tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Malah aku pikir kalau kita itu sering ketemu waktu latihan itu kalau berhadapan itu jadi kayak main-main apa ya, main untuk fun gitu, santai, nggak cari-cari kelemahan atau kelebihan. Ya kalau kelebihan nggak dicari ya, nggak cari-cari kelemahan soalnya udah tahu gimana mainnya gitu. Tapi nggak dimanfaatin buat untuk nyerang, cuman ya sekedar tahu aja. Jadi analoginya itu seperti ini, kalau kalian tuh punya kendaraan ya, misalnya motor, terus ada yang beret atau lecet atau apanya rusak, itu kan setiap hari dikendarai gitu. Terus kita anggap itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau misalnya kita ini mau jual motor itu sama orang asing itu kan lihat motor kita, oh ininya cacat, oh ininya apa, oh ininya baret, ininya apa gitu. Jadi langsung kelihatan buruknya itu langsung kelihatan. Cuman kalau setiap hari kumpul atau sering ya, nggak setiap hari tapi sering ketemu gitu, kita jadi susah mengenali kelemahannya itu apa, kekurangannya itu apa. Paham nggak? Pernah sih nggak kalian mengalami hal seperti itu? Kalau aku sih sering gitu. Mungkin karena aku kerjaannya di bidang seni ya, jadi waktu aku mengerjakan suatu karya, waktu mengerjakan tuh nggak bisa menilai ini bagus atau jelek gitu waktu bikinnya. Tapi kalau udah jadi, terus aku tinggal sebentar, dan aku kembali lagi, itu kan kayak fresh gitu. Jadi aku lihat langsung, oh ini ternyata ada yang kurang di sini dan yang di situ. Tapi waktu mengerjakan aku nggak menyadari ada kekurangan itu. Tapi waktu ditinggal sebentar terus kembali lagi baru tahu ada kekurangannya di sini dan di situ. Sama dengan permainan badminton ya. Maksudnya yang di sini itu kalau aku waktu main aku nggak ngerti kekurangannya. Tapi khusus yang Paris aku kebetulan aja nemu gitu. Tapi kalau yang Ricci aku nggak nemu. Mungkin kalau di replay gini baru, kalau diamati baru nemu gitu. Oke, ini udah masuk ke set berikutnya ya. Jadi aku udah pindah tempat. Jadi waktu aku tadi di set yang pertama aku nemui ada satu kekurangan dari formasinya mereka. Kalau kekurangan dari timku ya aku tahu banyak. Khususnya buat yang ini ya Alex ya. Kalau aku kekurangannya ya jelas udah tua. Nggak bisa cepat lari, habis kanan terus dikasih ke kiri aku nggak bisa lari cepat, udah jelas. Tapi biar fair aku nggak mau expose ini ya kelemahannya lawan kita itu apa gitu. Tapi yang aku mau kasih pembelajaran di sini itu bagaimana kita mempelajari kelemahan lawan waktu kita main. Jadi sewaktu kita main, kita kasih bola-bola ya, kalau kasih bola yang standar dulu lah. Kalau servis biasanya seringkali diapain? Di placing di dekat net, disodok ke pinggir lapangan yang di tengah atau yang di belakang gitu. Mungkin 1-2 kali variasi gak apa-apa, tapi kebanyakan ditaruh di mana gitu kita harus ngamati.
Itu namanya opening ya. Jadi kalau habis di servis terus kembalinya kemana, lalu kita kembalikan lagi sama lawan tuh siap nggak. Kalau kita kembalikannya pendek itu gimana. Nah kayak gini yang aku barusan lakukan ya. Kalau servis kan lambat, pelan, sama RG dikembalikan agak pelan dan nanggung, langsung aku tembak ke arah silang, gitu Faris reaksinya lambat. Itu aku tahu, jadi langsung dapat satu. Tapi ini bukan jadi patokan yang langsung kayak 1+1 mendengar 2 ya. Jadi kita tahu, oh yang baju biru reaksinya lambat kalau di smash silang gitu. Nanti kita coba lagi, kalau setiap kali kita smash silang dia mati berarti itu kelemahannya gitu. Ini aku kasih silang mati lagi, berarti formasinya lawan kita itu kalah kalau kita kasih silang-silang gantian gitu, jadi nggak solid. Apalagi yang Faris habis ngasih bola tanggung malah maju, itu udah salah. Terus kita coba lagi, kalau misalnya nggak dalam posisi menyerang, mereka sering nembak atau smash kita ke arah mana gitu. Apakah ke tengah-tengah terus atau kiri kanan, atau cuman di sekitar yang lapangannya single aja. Nah waktu aku kemarin main sama Alex itu, aku bilangin Alex, coba kita smashnya jangan ke tengah. Jadi dicoba dulu, kan dari tadi smashnya ke tengah, mereka bisa ngembaliin. Terus kita coba kalau ditempatin di kolomnya double do, mati nggak? Nah, gitu. Kalau mati berarti kita bisa pakai strategi itu, yang nggak perlu dikeluarin terus. Tapi kalau ada kesempatan nembak cukup lapang, kita bisa tempatin di daerah situ. Terus kita harus ngamatin kelemahan diri kita sendiri. Jadi kalau main itu kita nggak boleh cuman nyari kelemahannya lawan. Misalnya lawan ini bukan kelemahan ya, misalnya lawan itu suka nyemes, itu kita bisa pelajari. Kalau mereka itu kecenderungan nyemes, berarti jaganya di tengah-tengah dan agak ke depan, cenderung maju. Kalau kita kasih ke belakang, sodok belakang, atau kasih lob yang tinggi, pasti mereka kelimpungan gitu. Tapi kalau mereka ternyata bisa lari ke belakang dan nyemes kita keras, lalu kita mati, berarti kita kan kelemahan kita defense kita lemah. Kita nggak boleh kasih sering-sering lob. Kayak Alex ini, dia itu pengembaliannya sering lob, walaupun ada kesempatan untuk kasih pendek atau kasih drop placing silang atau placing ke depan net gitu, Alex gak mau, kasihnya itu lob terus. Dan tipe permainannya Ricky sama khususnya yang Faris itu sering nyemes, dan nyemesnya itu ke arah Alex, karena Alex juga lemah di defense. Maksudnya kalau di smash Alex masih bisa mengembalikan, cuman defense-nya itu selalu diarahkan ke angkat, nggak di placing. Kalau aku lihat-lihat kosong nggak, kalau kosong di daerah yang kanan tadi aku angkat, ternyata masuk. Faris nggak nerima dan Ricci juga kaget. Sebelum mukul aku udah ngamati lawannya berada di mana, kira-kira mau maju atau enggak. Kalau tadi kan Faris tuh mau maju, makanya aku kasih ke belakang. Nah ini baru kali ini Alex kasih net, akhirnya kan dapat poin. Kalau tadi diangkat-angkat terus, makanya kedua lawan kita itu udah siap-siap untuk mundur, karena dari tadi diangkat sama Alex. Jadi di benak lawan kita itu
kasih ke Alex aja, kalau dikasih ke Alex pasti diangkat gitu. Makanya diincer gitu. Waktu main kemarin aku udah bilangin Alex jangan kasih angkat-angkat terus, kasih bola-bola datar dan tekan terus. Tapi sama Alex diangkati terus, dan kalau dia kasih netting atau drop itu sering nyangkut, makanya dia takut. Kemarin aku tanyain dan pas permainan ini ya, katanya Alex kalau ada bola ranggung dia kecenderungan kasih netting atau soft return gitu. Karena kalau nyemes biasanya out atau nyangkut. Aku bilangin ya kamu gak boleh pikir gitu. Kalau waktunya nyerang misalnya kamu punya coach ya. Coachnya bilang serang, serang, serang terus. Tapi kamu ada kecenderungan untuk takut kalau nyerang itu out. Nggak boleh kayak gitu, harus nuruti coachnya. Kalau out atau enggak itu bisa dilatih. Tapi yang penting strateginya kayak gitu kamu harus bisa melakukannya. Kalau disuruh nyemes ya nyemes, nyangkut ya nggak apa-apa, pokoknya nyemes. Nanti kan lama-lama dapat sendiri feelingnya dan timingnya yang nggak out dan nggak nyangkut itu seperti apa. Ini menurut Faris out, padahal kalau aku lihat dari gerakan arah koknya sih masuk. Ya kalau di challenge mungkin masuk ya, tapi aku bilang masuk, ternyata sama Faris juga dikasih. Skor segini nih hasil dari kerja kerasnya aku sama Alex. Atau mungkin Alex ini grogi padahal bola-bolanya itu gampang-gampang loh sebenarnya. Tapi Alex ini gagal eksekusi. Aku bilang itu Alex ini terlalu baik untuk lawan. Harusnya itu udah raketnya di atas. Kalaupun Richie tadi kembalikannya ke net langsung di kill aja. Kalau tipis ya di drop di depan net gitu. Udah siap-siap. Ini aku yang salah kasih net silang tapi nggak kejar. Yang di set 1 tadi kan aku ngejar. Tapi yang set 2 udah capek. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya. Kalau coach atau tim kita janjian untuk selalu nyerang, misalnya drop shot kita sering mati ya jangan pakai drop shot lagi, pakai drive atau smash-smash terus. Taruh drive atau sodok-sodok ke tengah dan ke belakang lawan. Kalau ke net kan kepelanan nanti nyangkut. Ada kesempatan serang langsung ambil. Kayak gini nih Alex gimana? Di sini Faris itu kan ragu-ragu out atau enggak. Terus dia ambilnya telat. Nah kayak gitu itu Alex tuh harusnya udah siap-siap untuk nyemes. Kalaupun diangkat langsung smash. Kalaupun di net langsung ambil. Tapi ini apa readingnya Alex itu bacanya itu cuman kepingin ngembaliin bola aja. Jadi nggak baca situasi dan nggak baca geriknya lawan. Oke, udah 20-20, kita nikmati aja permainan ini. Terakhir ada satu apa ya, quotes ya yang aku ingin bagi di sini, bahwa musuh terbesar itu sebenarnya bukan orang lain atau sesuatu yang lebih besar dari kita, tapi adalah diri sendiri. Jadi penting untuk kita mengetahui apa kelemahan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menguasai itu, kita bisa meminimalisir kesalahan itu dan ditambal. Kalau ada yang kekurangan di situ, kita harus punya tambalannya itu apa? Entah itu kelebihan kita atau suatu trik atau cara supaya kelemahan kita itu nggak terlalu terekspos gitu. Oke guys, gitu aja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat berlatih badminton. Seperti biasa, kalau mau like, subscribe, silahkan diklik tombol-tombol yang perlu.
Kalau mau komen atau mau mengkritik, mau memuji, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sementara kita tunggu siapa ini yang menang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Out game.